Shalom. Apa kabar anak-anak semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Anak-anak, perkenalkan saya Bu Rise dan akan ditemani oleh Kakak Feren dan tim musik dari GKJW Ngunut. Anak-anak, pada hari ini, Minggu tanggal 27 Desember 2020, ibadah anak-anak akan dilayani oleh KPAR GKJW Jemaat Ngunut secara online. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan diri kita dan jangan lupa kita persiapkan Alkitab kita dan persembahan kita. Dan jangan lupa kita ajak mama papa atau ayah bunda untuk mendampingi anak-anak semuanya di dalam bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ayo anak-anak, kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang hidup kami. Dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami dengan tubuh yang sehat. Dan kami boleh bersuka cita mempersiapkan diri untuk bersama-sama mengikuti ibadah anak di hari Minggu ini secara online. Walau saat ini kami tahu Tuhan dalam masa pandemi COVID-19, namun Tuhan tidak mengurangi rasa semangat kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini. Dan berkatilah anak-anak-Mu KPAR GKJW Ngunut yang akan melayani ibadah anak pada hari ini. Dan berkatilah pula anak-anak kami tercinta yang mengikuti ibadah anak dimanapun berada. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan haleluya, amin. Mari anak-anak kita bangkit berdiri, kita bersama-sama memuji Tuhan dan kita akan menyanyikan dari Kidung Ria nomor 105. Hari ini kurasa bahagia. Mari kita nyanyikan dengan bersemangat. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oh iya Bu Rise, saat ini kita kan masih dalam suasana kemeriahan Natal. Jadi kira-kira bagaimana ya suasana perayaan Natal di gereja anak-anak tercinta dalam kondisi pandemi seperti ini? Tentunya sangatlah meriah dan bersukacita ya Bu Riza.
Sudah pasti Kak Feren, walaupun kondisi saat ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita di dalam merayakan kemenangan lahirnya Juru Selamat kita. Walau kita merayakannya dengan penuh kesederhanaan, bukankah Tuhan Yesus dulu lahir dengan sangat sederhana? Ayo, di mana anak-anak? Iya betul, di kandang domba. Betul sekali Bu Risa. Untuk itu anak-anak semua janganlah bersedih walau saat ini kita masih beribadah secara online. Tetapi tetap semangat dan bersukacita untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Dan tentunya kita semua di seluruh dunia bersukacita di dalam menyambut dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita. Mari anak-anak kita kembali bersukacita, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 32, Hatiku Penuh Nyanyian. Yang semangat ya. Anak-anak yang tercinta, kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita siapkan hati dan Alkitab kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari anak-anak kita memuji kembali dari Kidung Ria nomor 17. Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Masih sukacita anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama akan membaca merenungkan firman Tuhan setelah kita tadi bernyanyi-nyanyi dengan penuh sukacita. Mari kita mempersiapkan hati kita terlebih dahulu, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, pada saat ini kami telah menaikkan ungkapan syukur sukacita kami melalui nyanyian yang kami nyanyikan. Hari ini kami pun juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, berikanlah kami pengetahuan melalui firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Ayo, siapa yang membawa Alkitab? Sudah disiapkan Alkitabnya? Mari kita membuka Alkitab kita bacaan hari ini, diambil dari Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Untuk anak-anak yang masih belum bisa membuka menemukan bacaannya sendiri, dibantu ya sama orang tua, pamong, atau siapa yang mendampingi. Kita akan membaca bersama-sama Injil Matius pasal 2, ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam dan kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Berbahagia kita, anak-anak yang dikasihi Tuhan, jika kita setia membaca, merenungkan, memahami, dan juga melakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, peristiwa Natal bagi kalian, dan tentu bukan hanya kalian, bagi kita semuanya, tentu merupakan peristiwa yang sangat menyukacitakan. Karena apa? Biasanya di momen Natal, seperti apa yang telah kita lakukan sebelumnya di tanggal 25,
tentu kalian mempunyai banyak bentuk sukacita, baik bersama keluarga ataupun di tengah gereja kita bersama. Ada juga yang mengatakan bahwa saya dapat hadiah, Bu. Ada juga yang mengatakan bahwa saya bersukacita karena berjumpa dengan saudara saya yang dari jauh. Hari ini kita mau menghayati itu lagi, mengingat bahwa biasanya kalau Natal anak-anak itu dapat hadiah, tetapi apa hadiah yang kita berikan untuk Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini? Kita punya sebuah gambar yang nantinya akan memandu kita dan juga berganti dengan gambar yang lainnya yang juga merupakan runtutan cerita hari ini. Tahu bacanya tadi tentang apa? Tentang orang Majus. Ya, siapa orang Majus? Kita akan ketahui melalui gambar ini. Anak-anak, orang Majus itu adalah orang-orang yang juga menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Apa yang mereka lakukan? Loh, kok orang Majus ini tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu lahir, padahal mereka ini sangat jauh dari tempat Tuhan Yesus dilahirkan. Ya, orang Majus ini mengetahui kelahiran Tuhan Yesus dari apa yang ada di sini. Ada bintang yang mereka lihat. Ada bintang yang mereka lihat dan kita tahu bahwa orang Majus ini adalah orang-orang yang punya keahlian khusus untuk menafsirkan sebuah tanda yang berada misalnya melalui bintang-bintang. Nah, mereka mengetahui ketika ada satu bintang yang memancar dengan terang, anak-anak ini orang Majus tahu bahwa wah, ini pasti ada sesuatu besar yang terjadi. Ada seorang yang lahir yang agung, yang mulia, yang telah ada di tengah dunia. Lalu karena mereka penasaran dengan apa yang terjadi pada bintang itu, maka mereka sepakat untuk melakukan perjalanan. Kemana anak-anak? Ke arah di mana bintang itu berada. Karena bintang itu merupakan tanda di mana lahirnya seorang raja yang telah dinyatakan bagi dunia. Lalu setelah mereka berjalan mengikuti bintang ini, karena mereka bingung apa ya yang terjadi, lalu mereka pada gambar yang kedua ini, mereka saling bertanya. Ketika berjumpa satu dengan yang lain, mereka bertanya, kamu tahu tidak di mana Yesus berada? Kamu tahu tidak di mana sang bayi yang dilahirkan itu berada? Semua yang mereka temui ditanya. Kira-kira ada yang tahu enggak anak-anak dari yang ditanya itu? Mereka ada yang bingung, mereka ada yang mengatakan tidak tahu, mereka ada yang mengatakan coba kamu cari di tempat lain dan bertanya kepada Raja Herodes. Lalu berangkatlah mereka dengan sukacita menemui Raja Herodes untuk menanyakan keberadaan di manakah anak yang baru dilahirkan itu. Ketika orang Majus ini datang menemui Raja Herodes, terkejutlah Raja Herodes. Raja Herodes ini tidak tahu apa yang terjadi anak-anak, tapi Raja ini menanyai apa yang menjadi maksud orang Majus datang menemuinya. Kenapa kamu datang ke sini menemuiku jauh-jauh? Ada hal yang perlu saya tanyakan, Raja. Jawabnya. Apa yang hendak kamu tanyakan daripadaku? Jawabnya, kami telah melihat suatu tanda. Suatu tanda melalui bintang yang memancar. Oleh karenanya kami bingung, pasti sesuatu besar terjadi Raja, anak Allah yang adalah Raja dunia telah dilahirkan. Di mana ia berada? Tanya Raja Herodes. Tidak tahu, kami pun berusaha untuk mencari tahu Raja, di manakah ia dilahirkan. Sekarang perintahku bagi kalian, pergilah, selidikilah di mana ia berada. Dan katakanlah kembali padaku ketika kalian telah menemukannya, karena nanti aku juga akan datang untuk menyembah dia. Benarkah itu terjadi anak-anak? Benarkah orang Majus ini menemukan sang bayi yang telah dilahirkan? Kita lanjut ceritanya ya.
Coba apa yang terjadi ketika orang Majus itu pergi dari hadapan Raja Herodes. Karena Raja Herodes ini penasaran dengan apa yang dikatakan oleh orang Majus ini, lalu para imam dan ahli Taurat dipanggilnya. Sini, menghadaplah kepadaku semuanya. Aku hendak bertanya kepada kalian. Apa Raja? Apakah benar berita yang disampaikan orang Majus tadi? Ada yang lahir yang merupakan raja dunia. Siapakah raja itu? Hanya aku yang ada raja di tempat ini. Coba selidikilah dan ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi sebenarnya. Lalu para imam itu dan ahli Taurat itu menceritakan tentang bahwasanya memang dikehendaki seperti itu. Sudah dituliskan raja bahwa memang akan ada seorang bayi yang akan menjadi raja bagi dunia. Bukan hanya Israel saja, tetapi juga seluruh dunia. Lalu sang raja ini menjadi takut manakala nanti seorang bayi yang lahir ini akan mengalahkan kedudukannya dan juga tempatnya yang lain di hadapan banyak orang. Sang raja ini kemudian menjadi takut bahwa nanti ada yang merebut tahtanya. Lalu kemudian mereka pun diperintahkan untuk mencari tahu kemana saja dan di mana saja, di mana info itu terjadi, anak itu dilahirkan. Lalu anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat ketika mereka orang Majus tadi berjalan dengan semangat, walaupun jauh, ia lalu menemukan di mana bintang itu lalu berhenti. Bintang itu berhenti di atas sebuah rumah. Anak-anak, rumah siapakah ya ini? Siapa ya yang ada di dalamnya? Ada yang tahu? Siapa yang ada di dalamnya? Rumah siapa loh ini ya? Kok jauh-jauh didatangi oleh orang Majus? Ternyata di dalam rumah itu ada seorang bayi. Siapa bayinya? Namanya siapa ya? Ada yang tahu enggak namanya siapa? Siapa orang tuanya? Ada yang bisa menyebutkan anak-anakku? Nah, kita melihat bahwa ternyata apa yang dicari oleh orang Majus itu telah ditemukan. Siapa? Tuhan Yesus yang baru lahir. Dan yang menemukan Tuhan Yesus itu beserta dengan ibunya. Siapa ibu Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Siapa? Ya, Maria. Ya, Maria dan juga Yusuf bersukacita karena anaknya lahir dengan penuh sukacita di depan mereka bersama dengan seluruh orang yang menyambutnya. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Majus ini tidak hanya menemui Tuhan Yesus dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa hadiah. Hadiahnya apa ya? Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Ada 3 hadiah untuk Tuhan Yesus. Tapi adik-adik tentu bertanya, kan Natalnya baru tanggal 25 Bu. Lah kenapa kok sekarang gambar Tuhan Yesus kok sudah agak besar? Kok di rumah, kok tidak di palungan? Ya, benar sekali anak-anakku. Ini memang cerita orang Majus dalam Injil Matius ini menceritakan ketika Tuhan Yesus bukan lagi pada palungan atau kandang di mana ia dilahirkan, tetapi di sebuah rumah. Dan usianya pun tidak lagi sama. Artinya ini juga berkaitan tentang apa yang dikatakan oleh Herodes. Bunuhlah anak-anak yang di bawah usia 2 tahun. Dan pada waktu ini ketika orang Majus dalam cerita Injil Matius 2 ini datang, Tuhan Yesus ini kira-kira sudah bisa bermain dan juga sudah berusia kurang lebih 1 tahun. Kalau kita bisa menggambarkan dalam cerita ini. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ternyata kehadiran Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi bagi semua orang. Oleh karenanya orang Majus ini datang dari jauh untuk menunjukkan sukacita mereka menyembah Sang Raja Dunia.
Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika sukacita Natal itu menjadi bagian semua orang, tentu akan menjadikan kita semua berpikir, menyambut Tuhan seperti apa ya? Apa ya hadiah yang aku berikan untuk Tuhan yang lahir? Biasanya kalau ada yang lahir, kalau ada yang ulang tahun, pasti kita datang membawa hadiah. Hadiahnya apa ya? Bisa mainan, bisa boneka, bisa yang lainnya. Lah, sekarang anak-anakku, Tuhan Yesus telah hadir di tengah kita semua. Apa ya yang mau kita berikan untuk Tuhan? Tentu ada banyak hal. Bukan hanya hadiah yang berupa barang saja, tapi juga bisa melalui senyuman yang manis, tingkah laku yang baik, dan juga kesukaan untuk berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah, dan semua yang baik. Lalu ketiga orang Majus ini ketika mendengar dan bermimpi ditemui oleh malaikat mengatakan, jangan kembali kepada Raja Herodes, carilah jalan yang lain, berikanlah kabar sukacita itu pada dunia. Jangan sampai engkau menemui Herodes lagi. Maka ketika bangun dari tidurnya, orang-orang Majus ini lalu pergi berjalan mencari jalan yang lain. Untuk apa mereka pergi anak-anak? Untuk memberitakan kabar sukacita kelahiran Tuhan Yesus, supaya semakin banyak orang yang bersukacita dan menyembah Tuhan sebagai Sang Raja yang lahir di tengah kita. Marilah anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sama seperti orang Majus, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan adalah Raja kita, karena Tuhan juga merupakan Juru Selamat, Sang Penebus umat manusia. Berikanlah yang terbaik kepadanya, jangan jadi anak yang malas ya. Mari kita belajar dengan sukacita dan kita mempersembahkan apa yang baik untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan memampukan dan memberkati anak-anakku sekalian. Amin. Mari anak-anakku, kita bersama menutup renungan kita hari ini dengan kita bersama berdoa. Lipat tangannya lagi, tutup matanya. Mari kita berdoa, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kehadiran Tuhan di tengah kami yang telah menyelamatkan kami, yang telah menjadi Raja atas kami dan memberikan kami apa yang baik di sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan, anak-anak-Mu ini untuk senantiasa datang mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang hebat, yang senantiasa mengasihi Tuhan di setiap waktu. Amin. Anak-anak, bagaimana tadi firman-Nya? Ternyata peristiwa kelahiran Tuhan Yesus menjadi sukacita bagi semua orang. Begitu juga dengan orang Majus tadi. Mereka sangat bersukacita dan bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus. Mereka telah mempersembahkan yang terbaik dalam hidupnya untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah dunia. Saat ini, mari kita pun mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan bersaksi bagi dunia karena Tuhan Yesus telah lahir. Mari anak-anak kita kembali memuji dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 123. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Selamat, selamat datang. Selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada
aktivitas, yaitu kita membuat pot dan bunga dari kertas. Adapun di dalam bunga itu akan tertulis apa yang akan kita persembahkan untuk Tuhan, seperti orang Majus yang telah mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Adapun bahan-bahannya yaitu kertas buffalo, gunting, kertas lipat, sedotan, ballpoint, lem, staples, dan double strip. Adapun caranya sebagai berikut. Kita akan menggunting kertas ini kira-kira dengan panjang 15 cm. Kita akan menggulung kertas ini, lalu kita beri lem. Setelah itu kita gunting bawahnya agar nanti dapat berdiri ketika dibuat tempat bunga. Dan kita akan membuat alasnya, dan alasnya ini berbentuk bulat. Dan kita akan mengguntingnya. Setelah jadi, alasnya dan potnya kita akan tempelkan begini supaya pot vas bunga ini bisa berdiri, dan kita akan lem. Kita akan menuliskan apa yang akan kalian persembahkan untuk Tuhan. Kita ambil kertas lipatnya dan kita akan membentuk kertas lipatnya itu sesuai dengan keinginan kita, dan kita akan menuliskan apa yang akan kalian kata-kata apa yang akan kalian persembahkan buat Tuhan. Setelah selesai kita gunting dan berbentuk seperti bunga, kita akan tuliskan apa yang kalian ingin persembahkan untuk Tuhan.
setelah selesai kita tuliskan, kita akan tempelkan ke sedotan. Nah, adapun tulisannya seperti aku akan patuh kepada orang tua, Rajin ke gereja, aku akan menjadi anak yang rajin, mendengarkan nasihat guru, menjadi anak yang baik. Seperti ini ya. Kalian bisa membuatnya di rumah lebih banyak lagi sesuai dengan selera kalian, sesuai dengan keinginan kalian yang ingin kalian persembahkan buat Tuhan. Dan kita akan taruh di dalam vas bunga ini. Nah, demikianlah adik-adik aktivitas kita hari ini. Silahkan mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari anak-anak kita berikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita akan bernyanyi dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Ayo anak-anak, kini tiba saatnya kita untuk berdoa. Namun sebelum kita berdoa, mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Ibu Jari. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Mari hitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha besar dan penuh kasih. Pada hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat beribadah saat ini. Semoga kami semakin dikuatkan dengan firman yang sudah kami terima. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan. Kiranya Tuhan mau menerima dan menyucikannya. Kami juga berdoa buat anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kepandaian. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan seru kami. Dan kami berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 120, baitnya yang pertama. Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah anak-anak, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Dan jangan lupa ya anak-anak untuk terus belajar, semangat, dan terus menjaga kesehatan. Dan jangan lupa terus mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3M. 1. Mencuci tangan, 2. Menggunakan masker, dan 3. Menjaga jarak. Dan kami seluruh KPAR GKJ Jemaat Kunut mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.